Shalom aleihim bisem Yesua HaMashiach. Assalamualaikum warabbani Isa Al-Masih. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, akan membuat pencerahan membuat edukasi ya, dengan dasar berbingkai Indonesia Pancasila, saling toleransi, saling menghargai, saling menghormati, memberi edukasi supaya orang itu paham beragama itu jangan membabi buta. Pahami dulu ya. Paham ya. Ya puji Tuhan nih ada HTD nih yang suka memberi pencerahan ya. Ya seperti itu. Begini judulnya. Isa itu Tuhan, Allah, atau cuma nabi sih? Kami bingung. Kami itu bingung loh, Tuhan itu, Isa itu cuma nabi, manusia biasa yang dilahirkan dari Maria, lahir lewat rahim Maria, ya, dikandung oleh Maria, ya. Makan, minum, tidur, bisa mati gitu. Atau Isa itu Tuhan, Allahu Ahad wa Rabbani itu. Bingung kita. Ya kalau Anda bingung, dengarkan pencerahan dari Pendeta Henry Tandianta. Very clear, dijamin Alkitabiah. Bapak Ibu Saudara, bingung atau tidak bingung tergantung dasar keimananmu. Satu, kalau dasarnya Alkitab bahasa Arab. Nah, saya akan bicara berdasar Alkitab bahasa Arab dulu. Di Alkitab bahasa Arab ada Isa Al-Masih, cek saja. Ya, orang Arab, kalau Arab ada Kristen kan, sudah tahu toh, Arab ada Kristen. Kalau nyebut Yesus apa? Isa atau Yasu. Bisa Yasu, bisa Isa Al-Masih. Yasu Al-Masih atau Isa Al-Masih ya. Kalau Arab-Arabnya rada barat itu Yasu, kalau rada timur itu Isa. Jadi Isa Al-Masih ada di Alkitab bahasa Arab. Nah, kalau dasarnya adalah Alkitab bahasa Arab, maka Isa itu adalah Allahu Ahad wa Rabbani itu. Isa itu Allah yang esa ya, Tuhan ya, punya nama Isa Al-Masih ya. Itu kalau dasarmu pakai Alkitab bahasa Arab. Isa itu juga itu misalnya di Yudas 1 ayat 25 ya. Isa itu Allahu Ahad, Allah yang esa, dan Tuhan wa Rabbani, Yudas 1 ayat 25. Isa itu juga Ruhullah, roh Allah, Yohanes 4 ayat 24. Roh Allah ya. Ya, seperti itu. Isa itu juga sang pencipta ya, di dalam Kolose 1 ayat 16, Yohanes 1 ayat 3, kemudian Kejadian 2 ayat 4 ya. Sebagai firman, sebagai gambar Allah, dia menciptakan segala sesuatu, Yohanes 1 ayat 3. Sebagai Yahweh, dia menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, Kejadian 2 ayat 4. Lalu secara overall nanti dia menciptakan yang kelihatan maupun tidak kelihatan, Kolose 1 ayat 16. Lalu juga Wahyu 21 ayat 1, nanti dia menciptakan bumi baru. Jadi Isa Al-Masih itu sang pencipta itu, makanya bergelar yang awal, yang akhir, Alfa Omega, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6. Bingung nggak? Kalau ini nggak bingung Pak, Isa Al-Masih valid, ada ayatnya ya Pak, ada, tapi di Alkitab bahasa Arab. Nah ini dia Pak ya. Kami malah nggak tahu Pak kalau ada Alkitab bahasa Arab ya. Silakan di cross check ya, memang hurufnya Arab semua ya. Di samping itu juga Isa Al-Masih tadi ya, yang awal yang akhir, Alfa Omega, maha kuasa, maha besar, maha suci, maha tinggi, maha agung, maha perkasa. Itu semua Isa Al-Masih ya. Lalu Isa Al-Masih ini pernah jadi manusia, ini dia. Pernah jadi manusia cuman 33 tahun.
tahun 1 Masehi sampai tahun 33. Jadi manusia sebagai apa, Pak? Sebagai Allah yang berkarya. Jadi Allah berkarya itu pernah satu kalinya jadi manusia fisik selama 33 tahun. Di dalam karya itu tentu saja Yesus mati di salib ya untuk misi ya. Misinya adalah untuk menggenapi Taurat ya, menggenapi Taurat. Yang misi pertama menggenapi Taurat, makanya Matius 5 ayat 17-18 digenapi oleh Yohanes 19 ayat 30. Yesus berkata sudah selesai. Lalu habis menggenapi apa? Membatalkan Taurat di dalam Efesus 2 ayat 15. Lalu apa? Lalu mengalahkan kuasa dosa, yaitu dua kuasa dosa waris, dosa Adam dan dosa hukum Taurat. 1 Korintus 15 ayat 55 dan 56. Sudah selesai karya itu dilakukan tahun 33 Masehi. Lalu Yesus naik ke surga. Jadi apa? Jadi roh, jadi firman Allah lagi. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, F-nya huruf besar. Balik lagi jadi firman Allah. Wahyu 19 ayat 13. Lah clear toh? Awalnya firman dan Allah jadi manusia firmannya, lalu balik lagi sudah tahun 33 Masehi. Jadi Yesus sekarang Allah itu, Allahu Ahad, nggak main-main. Allahu Ahad Warabani itu, ya, ayat Alkitab bertaburan Bapak Ibu Saudara, ya. Itu kalau dasarnya Alkitab bahasa Arab. Nah, kalau dasarmu adalah di luar Alkitab bahasa Arab, oh ya, waktu Yesus jadi manusia, Yesus bergelar apa ya? Bergelar nabi besar loh, bukan nabi kaleng-kaleng loh. Ada ayatnya loh. Jadi kalau kita menyebut Yesus nabi besar itu bukan kaleng-kaleng, ada ayatnya. Lukas 7 ayat 16. Yesus juga bergelar guru, master, dan Tuhan, Lord. Kan Allah berkarya. Tuhan dalam arti Allah yang berkarya. Sekarang Yesus Tuhan dalam arti roh, ya, sebagai roh. Ya. Kemudian gelar-gelar yang lain juga. Nah, kalau Anda mendasarkan dari luar Alkitab bahasa Arab, maka Isa itu cuma nabi. Cuma nabi, bukan nabi besar, Pak. Enggak. Tapi kalau Alkitab nabi besar. Kalau di luar Alkitab bukan nabi besar. Ya. Rohnya Roh Kudus ya toh. Fisiknya manusia, rohnya Roh Kudus, tidak ada dosa dan tidak berbuat dosa. Itu kalau di Alkitab. Kalau Anda dari luar Alkitab ya dia manusia biasa yang lahir dari rahim seorang perempuan, najis dia. Wah, kenceng banget ngomongnya ya. Kenceng banget ngomongnya. Najis dia, ya. Dia cuma manusia biasa dia. Dia diperanakkan dia. Dia bukan Tuhan, dia cuma manusia biasa katanya. Berdosa katanya. Lah kan dasarmu di luar Alkitab. Di luar Alkitab bahasa Arab. Iya, Pak. Ya. Tapi anehnya, ya. Anda yang mengatakan Yesus itu manusia biasa, berdosa, dilahirkan oleh seorang wanita berarti najis dia, ya, padahal kudus gitu. Ya. Aneh bin ajaib, kamu juga yang barusan ngatain begitu mengakui juga Isa Al-Masih hakim adil hari kiamat. Mengakui juga Isa Al-Masih Ruhullah Kalamullah. Mengakui juga Isa Al-Masih terkemuka dunia akhirat. Beriman jangan membabi buta. Aneh ya. Makanya Anda bingung. Bingung kita, Pak. Katanya Isa itu cuman manusia. Aneh. Kalau manusia kok jadi hakim adil hari kiamat? Kan hakim adil hari kiamat itu pasti Allah itu. Yes. Aneh. Katanya Isa itu cuman manusia biasa, berdosa, dilahirkan dari seorang perempuan. Kok dia terkemuka dunia akhirat? Aneh. Lah iya, makanya kamu bingung. Katanya cuman manusia biasa yang makan, minum, tidur bisa mati. Anehnya kok dia disebut Ruhullah Kalamullah. Roh Allah dan pencipta itu. Lah iya, makanya kamu bingung. Anehnya kok dia disebut jalan lurus. Salah, sudahlah. Makin bingung tuh kamu. Saya dulu juga bingung, saudara. Ya. Puji Tuhan ya. Dulu saya yang bingung itu, tapi saya cerdas dulu. Saya tanya itu ke guru saya, guru agama, guru saya nungging-nungging. Kamu itu anak kecil tahu apa? Lah aku lebih tahu dari Pak D. Ya, Anda pasti bingung Bapak Ibu Saudara.
Anda yang mendasarkan keimanan bukan dari Alkitab bahasa Arab, ya saya mesti ngomong Alkitab bahasa Arab dong, karena ceritanya Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu ada di Alkitab bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia Yesus Kristus, kalau bahasa Cina Yesu Jidu, kalau bahasa Korea Yesu Kirisuto, ya seperti itu. Bahasa Jepang ya, Yesu Kirisuto Jepang apa Korea itu? Jepang ya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Anda pasti bingung gitu. Bingung kita Pak, katanya Isa itu cuman manusia biasa, cuman nabi. Sebagaimana nabi yang lain, tak kasih tahu, yang milih nabi yang lain itu Isa. Ya. Matius 23 ayat 34. Jadi yang memilih Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Nathan, Nabi Samuel, itu yang memilih Yesus. Matius 23 ayat 34. Termasuk nabi-nabi yang di perjanjian baru, Efesus 4 ayat 11. Ya. Bingung, katanya Isa cuma nabi seperti nabi biasa. Tapi kok hakim adil hari kiamat iya, ruhullah kalamullah iya, jalan lurus iya, terkemuka dunia akhirat iya. Bingung. Ya makanya bingung kamu, ya. Jadi Isa itu Tuhan Allah atau cuma nabi sih? Bingung kita. Lah dasarmu masalahnya. Kalau kamu memakai dasar Alkitab bahasa Arab, maka very clear. Ciamik. Isa adalah Allahu Ahad wa Rabbani. Ruhullah kalamullah, hakim adil hari kiamat, jalan yang lurus, terkemuka dunia akhirat. Itu kalau kamu pakai Alkitab bahasa Arab. Lah kalau pakai di luar Alkitab bahasa Arab, ya silahkan bingung bertahun-tahun sampai digenapi Yesaya 21 ayat 16, kemuliaan Kedar akan habis. Ya, saya tegaskan, Yesaya 21 ayat 16, kemuliaan Kedar akan habis. Yang nanti habis itu Arab, Pak. Ya, Anda tidak bisa mengklaim nanti kekristenan akan habis. Lu ayat Alkitab Yesaya 21 ayat 16. Nanti yang habis itu Arab, ya. Kedar itu Arab, anaknya Ismail, ya. Ya, jadi nggak benar ya kalau teriak-teriak gitu. Kekristenan akan habis di seluruh dunia. Justru kebalik, ya. Justru kebalik, Pak, ya. Yang habis apa? Kedar itu nubuat, Pak, betul. Siapa yang nulis itu? Yesaya. Atas hikmat dari siapa? Yesus. Semua nubuat pasti digenapi, pasti. Ini dari Yesus kok, Yesus Allah kok. Jadi nanti pasti digenapi, Kedar akan habis. Yes, kapan itu Pak Pendeta HTD? Sebelum tahun 3000. Ya, makanya nanti Arab akan melebur ke Babel besar, ya, ke Roma, ya, akan melebur ke Roma. Lalu dari Arab juga akan muncul yang namanya kekristenan, karena Yesus pernah mengutus Barokah dan Khadijah, ya, sebagai nabi dan nabiahnya di sana, ya. Seperti itu. Nanti akan muncul nabi-nabi di Arab, ya, tapi nabi tidak untuk mendirikan agama baru, tidak untuk mendirikan kitab baru, tapi untuk menggenapi nubuatan-nubuatan dalam Alkitab. Itu karena semua nabi mutlak harus dipilih Yesus. Ya. Matius 23 ayat 43, Efesus 4 ayat 11. Oke, very clear. Jadi Anda yang bingung, Yesus Isa Al-Masih itu Tuhan Allah atau cuma nabi, ya? Bingung kami. Lah kamu dasarinya tidak pakai Alkitab bahasa Arab. Pakai kitab di luar Alkitab bahasa Arab. Ya bingung. Sampai nanti Kedar habis tahun 3000 kamu tetap bingung. Baru nanti ketika Kedar habis, ya toh, kemuliaan Kedar akan habis. Oh iya, ternyata bener ya Pak ATD, bener ya. Ternyata Pak ATD itu bener loh, ya. Baik, padat, singkat, dan clear. Kita Indonesia, kita Pancasila mengedukasi, ya, supaya clear. Iya ya Pak, ya. Mau dibantah gimana Pak? Isa itu memang nabi iya, tapi anehnya hakim adil hari kiamat juga iya. Isa itu manusia biasa juga iya. Ruhullah kalamullah juga iya. Terkemuka dunia akhirat juga iya. Ya, jalan lurus juga iya. Lalu kami bingung Pak, kalau gitu cross checknya Alkitab bahasa Arab. Kalau berani, ya, ya. Kalau nggak berani ya cross checknya pakai Alkitab bahasa Indonesia saja.
Jadi di Alkitab bahasa Indonesia setiap kali ketemu Anda kata Yesus Kristus, kalian ganti pakai Isa Al-Masih. Nanti ketahuan, waduh, ternyata Isa Al-Masih itu Allahu Ahad wa Rabbani itu ya. Yudas 1:25 aja paling simple. Kamu baca. Yudas 1 ayat 25. Ada kata-kata Allah yang esa, kamu ganti dong Allahu Ahad. Dan Tuhan kamu ganti dong wa Rabbani. Gitu. Yesus Kristus kamu ganti dong Isa Al-Masih. Segala kemuliaan hormat ya ganti sendiri pakai bahasa Arab. Aku nggak ngerti bahasa Arabnya. Dari sebelum segala abad, berarti dari yang awal, yang akhir. Sekarang sampai selama-lamanya kamu ganti pakai bahasa Arab. Dari Yudas 1 ayat 25 saja saya rasa dari situ Anda akan terbuka nanti, ya. Setiap ketemu kata Yesus Kristus kamu ganti pakai Isa Al-Masih. Langsung ketemu, ya lo di situ, ya. Ya. Seperti itu. Itu kalau mau belajar ya, kalau mau belajar Alkitab, kalau Alkitab bahasa Arab terlalu sulit karena memang tidak ada di Indonesia, paling-paling Anda ngecek dari internet ya. Ya, kalau bisa ya silahkan ya. Baik, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman bisa. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, lu kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Allah yang esa, Allahu Ahad, dan Tuhan wa Rabbani. Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Dari kapan? Dari sebelum segala abad, dari yang awal, yang akhir, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.